Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbis rahli sadri wa yassir min amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada para mahasantri dimanapun berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu mari kita terus untuk mengkaji dalam memenuhi kewajiban kita di Madrasah Diniyah Ma'had Al-Jami'ah IAIN Tulungagung. Silakan dibuka kitabnya tentang Ghazwatu Badril Kubra. Ghazwatu Badril Kubra, halaman 12. Kalau ada kitab yang nggak sama, ya pokoknya judulnya Ghazwatu Badril Kubra. Sebelum kita mulai, mari kita bertawassul kepada muallif kitab Khulasatul Nurul Yakin dengan harapan kita memohon ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon barokah manfaat agar tercurahkan kepada kita sang mu'alif kitab ini. Ala hadiniya wa ala niyatin kulli sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ghazwatu Badril Kubra, utawi iki iku nerangaken perang Badar Al-Kubra kang gedhe. 1. Ghazwatu Badril Kubra utawi perang Badar kang gedhe. Ya Ghazwati Badril Kubra iku al-furqanu minangka keterangan allazi a'azzallahu bihi Islam. Alladzi ya al-furqan a'azzallahu kang mulyaake sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan alladzi al-islama ing agama Islam. Wa rafa'alan ngluhurna sapa Allah wa rafa'alan ngluhurna sapa Allah manarahu ing lambangi Islam. Ya. Manar itu kata dasarnya an-nar, artinya cahaya atau api. Jadi an-naru yanwari anwar. Al-manar itu termasuk isim makan yang arti secara letterleknya al-manaru itu artinya tempat api. Tapi yang dimaksud secara konteksnya bukan tempat api, tapi adalah suatu simbol, suatu lambang kebesaran Islam. Ya. Jadi tempat atau menara itu sebagai simbol, sebagai lambang kebesaran Islam. Karena itu adalah berkaitan dengan peradaban, maka peradaban disinilah
Arti al-manara itu konteksnya secara peradaban berarti simbol Islam. Sebenarnya al-manara ini dulu budayanya milik orang Majusi sebelum Islam datang. Banyak pada mulanya orang-orang menyembah api. Pada waktu itu menumpuk kayu, menumpuk satu tempat yang tinggi, lalu kemudian banyak orang-orang itu menyembah berhala atau menyembah api, orang-orang Majusi. Setelah Islam datang dan disimbolkan oleh Rasulullah lahir ke muka bumi, maka sosok jahiliyah pada waktu itu menjadi Islam semuanya. Tetapi setelah orang Majusi Yahudi itu menerima Islam dan masuk Islam semua, maka peradaban-peradaban pada waktu itu tidak dihilangkan tetapi dimanfaatkan. Karena itu warisan peradaban dahulu, maka Islam mensikapi itu tidak menghilangkan tetapi digunakan sebagai satu wadah simbol. Dalam hal ini adalah tempat adzan. Ya, maka sekarang masjid-masjid itu terdapat menara-menara, dan menara itu dulu fungsinya dipakai untuk azan. Ya, padahal itu budayanya bukan budaya Islam. Menara itu dulu, tetapi diadopsi oleh Islam, dibudayakan oleh Islam, diberdayakan oleh Islam, lalu disimbolisasikan oleh Islam. Karena kemenangan, ya, masa-masa kejayaan pada waktu itu Islam memenangi suatu peristiwa yang bernama peristiwa Perang Badar Al-Kubra. Wato masa lan ngelebur sapa Allah asirka ing kemusyrikan. Ngelebur itu menghilangkan, menghanguskan, membumi hanguskan, bahasanya begitu. Wa kharraba lan ngrobake sapa Allah arkanahu ing pira-pira pok-poke syirik atau apa, pondasi-pondasinya musyrik. Perang Badar itu apa? Perang Badar itu adalah istilah di mana Allah pada waktu peristiwa perang ini Allah telah memuliakan umat Islam. Kenapa kok Allah memuliakan umat Islam? Karena Allah meridhoi Islam, karena Islam telah mengalami kemenangan besar dalam sejarah. Dan Allah juga mengangkat tinggi derajat umat Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu luhur, tidak ada agama yang luhur selain Islam. Oleh karena itu orang musyrik pada waktu itu yang menyerang atau memerangi Islam, maka oleh Allah dibumi hanguskan dan dirobohkan pondasi-pondasi kemusyrikan, termasuk pemimpin-pemimpin musyrik. Abu Jahal, Abu Lahab pada waktu itu terbunuh ketika peristiwa perang Badar. Wasababuha utawi sebabe perang Badar kubra iku anna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kharaja wis miyos sapa Rasulullah. Miyos itu keluar. Liya tarillah krana arep yen to ngalang-alangi sapa Rasul ira li Quraisyin. Ngalang-alangi ira li Quraisyin ing ontan-ontan kang tetep kedue wong Quraisy rojiatan kang balik minasyami saking negara Syam. Wa kana lan hale ana iku mau tetep ing dalem sertane Rasul salasumiaten ing
300 wa salasata lan 3 asara 10 apane rajulan wong lanange. Yang menyebabkan terjadinya perang Badar Kubra apa? Yakni ketika Rasulullah keluar menghalang-halangi tentara unta, pada waktu itu dipimpin oleh Sofyan ya, yang waktu itu orang-orang musyrik dari suku Quraisy sepulang dari negeri Syam dihadang oleh tentara-tentara Rasulullah. Maka Rasulullah keluar untuk menghadang onta-onta itu dengan membawa pasukan sebanyak 313 tentara untuk menghalang-halangi onta-onta itu. Falamma alimat, mongko ing dalam nalikane weruh sapa Quraisyun Quraisy bidzalika kelawan mengkono-mengkono metune nabi arsalat mongko ngutus utawa ngirim sapa Quraisy tis'amiatin ing 900 wa khamsina lan 50 apane rajulan nang lanangi li himayati irihim krana jaga ontan-ontane Quraisy wa tijaratihim lan dagangane Quraisy fasara mongko tindak ilahi maring Quraisy sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kelawan wong ma'ahu kang tetep ing dalam sertane Rasul wa qatalahum lan merangi sapa Rasul hum ing Quraisy italan kelawan perang sadidan kang sanget. Ketika Rasulullah menghalang-halangi onta-ontanya orang-orang kafir Quraisy dengan membawa pasukan 313 tadi, hal ini diketahui oleh orang-orang Quraisy bahwa mendengar kalau nanti itu sama Rasulullah kita ini akan dihadang. Ternyata betul. Orang-orang Quraisy pulang dengan membawa bala tentara dengan kendaraan onta, mengetahui kalau Rasulullah telah menghadangnya. Maka pimpinannya Quraisy, Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam, masih dia mengirim atau ngutus salah seorang untuk melihat atau menyaksikan apakah benar Rasulullah menghalanginya itu. Dan ternyata betul Rasulullah keluar menghadang di tengah jalan dengan pasukan 313. Maka si orang-orang musyrik di Quraisy mempersiapkan juga bala tentara sebanyak 950 tentara. Kenapa kok mereka ini mengeluarkan pasukan 950 lebih banyak dibandingkan umat Islam, pasukan orang-orang Quraisy? Karena mereka ini sangat menjaga, mempertahankan barang-barang bawaannya seperti barang-barang dagangan dan onta-ontanya dijaga agar tidak direbut oleh umat Islam. Maka terjadilah pasukan Islam semakin mendekat, Rasulullah juga semakin mendekat. Orang-orang Quraisy tetap tinggal di tempat, dia tidak berani mendekat. Justru umat Islam yang mendekat. Semakin dekat maka terjadilah pertempuran yang dahsyat. Wa abada wa ayyadallahu wa ayyadalan nguatake sapa Allah Gusti Allah al muslimina ing pira-pira wong Islam bil malaikati kelawan para malaikat. Fan hazama mongko dadi kocar kacir sapa al musyrikun pira-pira wong musyrik kabeh
wa tabi'ahum lan ngenutake ing musyrikin sapa al muslimuna ing pira-pira wong Islam yaqtuluna hale padha mateni sapa muslimun wa yaksiruna lan padha mboyong sapa muslimun. Peristiwa perang yang dahsyat, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada pasukan Islam. Apa itu bentuknya, kekuatannya? Allah mengirimkan malaikat ke muka bumi untuk membantu peperangan Islam bersama orang-orang Quraisy. Malaikat turun ke muka bumi untuk membantu Rasulullah ketika perang Badar. Waktu itu bagaimana bentuknya orang-orang malaikat tadi? Ada yang berupa, di dalam kitab lain ada yang menerangkan malaikat itu menjelma menjadi manusia yang tidak diketahui dan tidak dikenal. Tiba-tiba umat Islam awalnya 313 kok semakin banyak, justru lebih dari 500. Masa umat Islam semakin mengembang? Ini kira-kira siapa yang membantu kita ini? Pasukan Islam semua bertanya-tanya, akan tetapi Rasulullah mengerti siapakah yang membantunya itu. Orang-orang tidak ada yang tahu. Rasulullah dan para sahabatnya mengetahui bahwa yang membantu peperangan Badar ini adalah malaikat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya umat Quraisy, orang musyrik Quraisy kocar-kacir, dipukul mundur, dan mereka dibunuh, banyak yang gugur, dan mereka ditawan oleh umat Islam. Fakutila mongko dipateni minal musyrikin hali tetep saking pira-pira wong musyrik sabauna ing 70 apane rajulan wong lanangi minhum kang iku tetep setengah saking sabauna Abu Jahlin utawi Abu Jahal wa usira lan ditawan minhum hale tetep saking musyrikin sapa sabauna 70 apane asiron tawanan wa qutila lan dipateni minal muslimina hale tetep saking wong Islam sapa arba'ata asyara 14 apane rajulan wong lanangi umat orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik banyak yang gugur dibandingkan umat Islam. Orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik terbanyak 70 orang yang gugur, termasuk pimpinan besarnya yakni Abu Jahal, terbunuh dan gugur pada waktu peristiwa perang Badar. Dan mereka juga akhirnya menyerah di umat Islam dengan orang Islam. Orang-orang musyrik mereka menyerah dan ditahan oleh orang Islam. Bahkan umat Islam yang terbunuh sebanyak 14 orang. Tuma amaro mongko kari-kari merintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidafnin kelawan mendem qatlal muslimina pira-pira wong Islam kang padha mati wal musyrikin lan pira-pira wong musyrik waraja'a lan balik utawa kundur sapa Rasulullah ilal Madinah maring kota Madinah walamma qarabaha ing dalem semangsane wis parek sapa Rasulullah ing Madinah talaqathu mongko mapak ing Rasulullah sapa alwala itu pira-pira wong wedok bitufufi kelawan pira-pira gawa terbang yunsitu halen nembangake utawa nglagoake sapa walaid tola al badru alaina ing lafat tola al badru alaina ilal akhir. Ketika terjadi perang Badar, pada akhirnya orang-orang yang gugur baik Islam maupun musyrik, Rasulullah memerintahkannya kepada para sahabatnya
untuk menguburnya, ya, dikubur sesuai keyakinannya, ya. Kemudian ketika itu Rasulullah kembali ke Madinah dan membuat kejutan. Rasulullah terkejut. Ternyata di Madinah Rasulullah sepulang dari perang Badar, Rasulullah ditunggu dan dijemput, ya, oleh para perempuan dengan sembari membawa hadroh banjari atau terbang dengan melantunkan lagu-lagu sholawat dengan bunyi Tola'al badru alaina min syaniyatil wada wajaba syukru alaina fada'ani lahida ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muqa, ya, dengan bacaan sholawat Tola'al badru, Tola'al badru alaina, telah datang rembulan purnama, artinya orang yang sempurna, min saniyatil wada, pada peristiwa haji kedua, yakni haji wada. Wajib syukru alaina, ya, wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Wajib syukru alaina. Jadi peristiwa budaya hadroh Tola'al badru ini dulu sudah ada, pakai banjari dan seterusnya. Inilah salah satu sejarah peristiwa munculnya pembacaan Maulid Adzibah atau pembacaan sholawat Nabi dengan bersertai dengan dufuf, yakni hadroh atau terbang. Makanya para ulama-ulama salaf mereka menghalalkan alat musik yang berupa dufuf atau hadroh dibandingkan dengan alat-alat musik yang elektrik yang seperti kita sekarang ini kita ketahui, ya, karena sejarahnya ada, sejarah dufuf ketika menyambut kedatangan Rasulullah sepulang dari perang Badar. As'ilatun ama ghazwatu Badril Kubra. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.